Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita naikkan satu pujian, Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku.
Kekasih Tuhan, hari-hari ini kita sangat membutuhkan yang namanya mengampuni. Karena mengampuni ini adalah sesuatu yang gampang diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Nah, hari ini kita belajar tentang yang namanya mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin ada yang mau menjawab saya, mengapa kita harus mengampuni? Nah, mungkin ada di antara saudara yang sudah menjawab atau mungkin masih belum menjawab. Tapi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini kenapa kita harus mengampuni. Yang pertama adalah karena mengampuni adalah sifat Tuhan. Mengampuni adalah sifat Allah, sifat Tuhan. Jadi betapa kita harus mengerti. Misalnya contoh. Kalau seandainya misalnya kita memiliki anak, maka kita tahu bahwa sifatnya harus mirip dengan bapaknya. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ternyata yang namanya mengampuni ini adalah sifat Bapa di sorga, sifat Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama adalah karena mengampuni itu adalah sifat daripada Tuhan. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat 38. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia bersifat penyayang, ia bersifat mengampuni. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa sifat Tuhan, sifat Bapa kita adalah mengampuni. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Yang pertama adalah karena Tuhan itu memberikan contoh bagi kita bahwa Dia sifatnya mengampuni. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Yang tadi sifatnya. Lalu yang kedua, mengampuni adalah perintah Tuhan ternyata. Jadi yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena yang kedua adalah perintah Tuhan. Jadi kalau yang namanya perintah, itu harus kita laksanakan. Karena itu perintah. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-32. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi yang kedua adalah sebagai perintah. Hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Jadi jangan sampai Anda berkata bahwa wah, lebih baik mati daripada mengampuni. Lebih baik nggak usah satu matahari. Nah, dulu sebelum pandemi saya pernah berkhotbah di satu tempat. Lalu saya ngomong kepada seorang ibu, ampun ibu. Lalu dia ngomong kepada saya, enak saya Pak Pendeta ini. Lebih baik saya nggak usah satu matahari dengan dia. Anda bayangkan tuh. Yang namanya matahari cuma satu. Saya bilang, ibu matahari cuma satu. Kalau seandainya misalnya nggak usah sama matahari. Iya, kalau ibu di Jakarta bagaimana dengan orang Bandung? Udah gelap. Bahasa Bandungnya poek ibu. Udah kesel aja si ibu ini. Nggak mau mengampuni. Jadi ternyata kenapa kita harus mengampuni? Yang kedua, karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan, maka kita harus melakukannya. Karena dikatakan sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Anda bisa bayangkan bagaimana jadinya hidup kita kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Atau misalnya kita tidak diampuni oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita kalau misalnya kita tidak diampuni oleh Tuhan. Jadi ini adalah perintah di mana kita harus mengampuni karena itu adalah perintah Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Yang ketiga adalah pengampunan yang kita berikan. Perhatikan baik-baik. Pengampunan yang kita berikan merupakan dasar untuk kita menerima pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi saya ulang.
Pengampunan yang kita berikan merupakan dasar untuk kita menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi ternyata pada waktu kita memberikan pengampunan adalah dasar kita menerima pengampunan dari Tuhan. Apa maksudnya ini? Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Matius 6 ayat 14 firman Tuhan katakan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga mengampuni kamu juga. Jadi dasarnya kita diampuni oleh Tuhan pada waktu kita mengampuni orang lain. Jadi pada waktu kita mengampuni orang lain, firman Tuhan ini mengatakan, jikalau kamu mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di sorga juga mengampuni kamu. Jadi artinya adalah ketika kita mengampuni orang lain itu merupakan dasar untuk kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Karena di ayat yang lain berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kamu. Maka inilah waktunya kenapa kita perlu mengampuni orang lain, karena pada waktu kita mengampuni orang lain maka Bapa di sorga juga mengampuni kita. Mari kita melihat yang berikutnya, bagaimana caranya mengampuni orang lain. Nah, kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ada banyak orang ketika dia udah tersakiti bertahun-tahun, udah lama, yang namanya tadinya sakit hati, akhirnya kepahitan udah mendalam, itu begitu sukar. Begitu sukar untuk mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada dia karena udah bertahun-tahun. Itu sudah dipendam, udah kecewa, udah banyak, udah berkarat begitu. Apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama adalah minta kekuatan dari Tuhan supaya mampu mengampuni orang lain. Minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, mampukan saya Tuhan untuk boleh mengampuni orang lain yang sudah membuat saya kecewa, yang sudah membuat saya terluka. Ampuni saya, Engkau kuatkan saya, dan saya mau mengampuni orang itu. Nah, pada waktu Anda minta kekuatan daripada Tuhan, maka Tuhan memberikan pengampunan itu dan Anda bisa mampu mengampuni orang lain. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan itu punya kuasa. Dia berikan kuasa, Dia berikan kesanggupan, Dia berikan kemampuan bagi Anda untuk apa? Untuk mengampuni orang lain. Bahkan Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pada waktu kita minta kekuatan kepada Tuhan, maka Tuhan memampukan kita mengampuni orang lain yang melukai kita. Jadi hari ini saya mau kasih tahu bagaimana caranya. Yang pertama, minta kekuatan dari Tuhan. Lalu yang kedua, perhatikan baik-baik. Pengampunan adalah benih yang perlu kita tabur. Pengampunan adalah benih yang perlu kita tabur, karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Sekali lagi. Pengampunan adalah benih yang perlu kita tabur, karena apa yang kita tabur akan kita tuai pada waktu kita dengan tidak eman-emannya mengampuni orang lain. Maka pada waktu kita membutuhkan pengampunan, maka kita akan menuai karena kita menabur itu. Ada banyak orang tidak mau mengampuni orang lain. Tetapi dengar baik-baik kekasih Tuhan, ketika Anda tidak mau mengampuni orang lain, maka di situ juga nanti akan Anda menuai. Orang lain juga tidak akan mengampuni Anda, karena apa yang Anda tabur itu yang Anda akan tuai. Nah, jadi kekasih Tuhan, yang namanya pengampunan adalah benih yang perlu kita tabur supaya pada waktunya kita akan menuai tentang pengampunan ini. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 37.
Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan berada. Ada banyak orang sulit mengampuni, ada banyak orang susah untuk mengampuni. Dia melihat perbuatan-perbuatan orang itu kepada dia, maka dia sulit sekali mengampuni. Tetapi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika Anda menabur yang namanya pengampunan, maka Anda akan menuai tentang pengampunan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya kita mengampuni adalah menyadari bahwa lewat mengampuni karakter kita dibentuk. Menyadari bahwa lewat mengampuni karakter kita dibentuk. Misalnya contoh, yang tadinya Anda misalnya sulit mengampuni orang lain. Jadi Anda sulit mengampuni orang lain, tapi Anda karakternya dibentuk. Lewat firman Tuhan kita dengar dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi Anda dibentuk dengan sesama. Lewat apa? Lewat pengampunan ini. Anda begitu gengsi, begitu sulit mengampuni. Tetapi ketika Anda melakukannya, karakter Anda itu dibentuk dengan apa? Rendah hati yang tadinya gengsi. Tetapi ketika Anda melakukan ini, maka karakter Anda akan dibentuk. Saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh membangun saudara. Jangan tunggu sampai besok, segeralah mengampuni musuh saudara. Ampuni dan berkati dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan hari ini. Saya percaya bahwa firman ini boleh menolong saudara. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan hari ini. Biarlah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka boleh melakukan yang namanya mengampuni. Ketika kami mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga juga mengampuni kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh menabur yang namanya benih pengampunan. Karena ketika kami menabur benih pengampunan ini, maka kami akan menuainya. Terima kasih Bapa di sorga. Jikalau ada di antara umat-Mu yang mengalami sakit hati, benci, dendam, kecewa, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Biarlah hari ini terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan jikalau ada di antara umat-Mu yang sakit, Engkau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menguatkan kita di kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mengangkat pujian, kita katakan, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu.
akan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami ingin dekat lebih lagi dengan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, ini waktunya terima berkat dari Bapa kita. Arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.